Tamrin. Baik, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Nah, sebelum lanjut ke sejarah dan konsep, kami memperkenalkan dengan pokok pembahasan dulu, dimulai dari sejarah, lalu sampai ke penerapan. Bisa dilihat di sini ada definisi, jenisnya, pendekatannya apa saja, kegunaannya, proses dari dokumen analisis, kelebihan sama keterbatasannya. Nah, sebelum masuk ke definisi lebih lanjut terkait dengan dokumen analisis, di sini ada sejarah perkembangan dokumen analisis dimulai dari periode awal 1950-an, di mana analisis dokumen itu dikenal sebagai metode penelitian ilmu sosial dan pada tahun 1952 melalui karya Gould and Hart. Pada tahap ini dokumen itu diperlakukan sebagai sumber data statis yang bisa disaring, dihitung, dan dikodekan. Fungsinya lebih ke sebagai bukti tambahan untuk mendukung penelitian, terutama dengan pendekatan kuantitatif. Jadi hanya data tambahan saja. Lalu perkembangan ke arah kualitatif tahun 1960-an, Glaser dan Strauss pada tahun 1967 membawa analisis dokumen itu ke arah baru. Mereka menekankan bahwa dokumen itu harus diperlakukan sebagai informan. Misalnya antropolog yang mewawancarai informan atau sosiolog yang melakukan wawancara. Dengan kata lain, dokumen itu harus sebagai sumber utama dalam penelitian sosial, bukan hanya sekedar data tambahan. Lalu diverifikasi metode dari tahun 1980 sampai 1990-an, di mana muncul berbagai istilah dan pendekatan yang menekankan analisis dokumen secara kualitatif. Terdapat 5 istilah di verifikasi metode ini. Yang pertama ada content analysis, yaitu menghitung frekuensi kata atau tema dalam teks. Yang kedua ada discourse atau textual analysis, menafsirkan wacana dan konstruksi makna dalam dokumen. Yang ketiga material culture analysis, memandang dokumen sebagai bagian dari budaya material. Yang keempat documentary realities, melihat bagaimana dokumen itu membentuk realitas sosial. Dan yang terakhir documentary evaluation, yaitu menilai nilai dan juga fungsi dokumen dalam konteks tertentu. Lalu langsung saja ke perbedaan penting dari konten versus kualitatif dokumen analisis. Secara paling umum adalah analisis isi atau konten analisis, yaitu meneliti isi dokumen untuk melihat makna atau pola tertentu. Namun ada perbedaan penting antara kedua ini. Kalau konten analisis itu fokus pada frekuensi kata atau secara statistik, sedangkan QDA itu lebih menekankan para peneliti dalam menafsirkan makna, menemukan tema dan pola dalam teks. Lalu ada definisi dan konsep dasar. Kalau tadi kita sudah membicarakan sejarah, sekarang kita bahas ke analisis dokumen. Analisis dokumen itu apa? Jadi analisis dokumen itu adalah prosedur sistematis untuk meninjau dan menilai dokumen. Prosesnya tidak hanya berhenti pada membaca, tetapi juga dengan menemukan dokumen, lalu memilih dokumen yang memenuhi kriteria, misalnya waktunya, jenisnya, dan keaslian. Lalu menilai, memahami isi dokumen, apa maksudnya, pesan apa yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, menyatukan informasi dari berbagai dokumen itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi analisis dokumen itu bukan hanya mengumpulkan arsip, tetapi juga menyaring, menafsirkan, dan menyusun makna dari data yang terkandung di dalamnya. Menurut Bowen tahun 2009. Dokumen itu sebagai produk sosial. Maksudnya apa? Pior 2003 menyebutkan dokumen itu sebagai produk sosial. Artinya, dokumen lahir dari tindakan kolektif yang terorganisir. Misalnya antara pemerintah, laporan organisasi, atau kurikulum pendidikan. Lalu Atkinson dan Coffey tahun 1997 menegaskan bahwa dokumen itu adalah faktor sosial. Ia diproduksi, dibagikan, dan digunakan sesuai dengan aturan tertentu. Contohnya buku rapor. Buku rapor itu bukan hanya catatan nilai, tetapi juga simbol otoritas sekolah dan alat komunikasi resmi antara siswa dan juga orang tua. Selanjutnya dua jenis isi dokumen, ada manifest konten atau konten yang tersirat yang dapat dikatakan sebagai hal-hal yang nyata atau terlihat seperti kata-kata, angka, gambar, grafik, dan lain-lain. Contohnya angka kelulusan di laporan tahunan sekolah. Lalu ada lagi konten tersurat, yaitu dapat dikatakan makna yang tersembunyi atau simbolik di balik kata. Contohnya laporan tahunan sekolah yang selalu menetapkan prestasi bisa mengandung pesan implisit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan analisis. Jadi di pendekatan ini ada dua strategi besar dalam analisis dokumen menurut Atkinson dan Coffey tahun 1997. Yang pertama itu konten analitik. Dia ini fokus pada dokumen sebagai wadah data. Kemudian cocok untuk menghitung frekuensi kata
cocok untuk melihat makna sosial, politik, budaya di balik dokumen ini. Kemudian ini lebih ke kualitatif dan interpretatif. Selanjutnya itu ada penggunaan dokumen analisis. Menurut BOEM tahun 2009 itu mereka 5 kegunaan spesifik analisis dokumen dalam kegiatan penelitian. Yang pertama itu memberikan konteks penelitian dan wawasan historis. Yang kedua itu membantu merumuskan pertanyaan penelitian dan area observasi. Yang ketiga itu menjadi data pelengkap yang menambah basis pengetahuan studi. Yang keempat itu melacak perubahan dan perkembangan dalam organisasi atau masyarakat. Dan yang kelima itu memverifikasi temuan atau triangulasi dalam data dari sumber. Ada pula proses dokumen analisis. Yang pertama itu menetapkan kriteria inklusi, yaitu menentukan jenis dokumen, asal lembaga, dan periode waktu. Yang kedua itu mengumpulkan dokumen, di mana dari domain publik atau meminta langsung pada lembaga terkait. Yang ketiga itu menentukan fokus analisis, di mana berdasarkan kerangka teoritis atau tema penelitian. Yang keempat itu pengkodean dokumen, baik secara deduktif maupun induktif. Yang kelima verifikasi, yaitu memastikan konsistensi dan reliabilitas, misalnya dengan intercoder reliability. Yang keenam analisis, yang menggabungkan konteks analisis dan tematik analisis. Ada pula kelebihan dokumen analisis. Jadi para penelitian Paul 2009, Brayman 2003 dan Prior 2012 itu menekankan berbagai macam analisis dokumen, diantaranya yang pertama itu inovatif, dapat membuka perspektif baru dalam penelitian. Yang kedua itu tidak mengganggu, jadi dokumen yang sudah ada itu tidak mengubah perilaku subjek. Yang ketiga itu efisien dan hemat biaya, yang mudah diakses, relatif murah dan dibandingkan dengan metode lain. Yang keempat itu stabil dan akurat, teks bersifat permanen dan dapat ditelaah ulang untuk kejelasan. Yang kelima itu cakupan luas, bisa memberikan gambaran historis dan jangkauan yang besar. Yang keenam itu membangun teori menjadi dasar pengembangan konsep dan teori baru. Ada pula keterbatasan dari dokumen analisis. Namun metode ini juga memiliki kelemahan menurut Bowen tahun 2009 dan ini tahun 2009 antara lain. Yang pertama itu detail terbatas. Jadi informasi dalam dokumen itu sering tidak lengkap. Yang kedua akses terbatas. Tidak semua dokumen itu bisa didapatkan dan dijangkau, kayak misalnya itu dokumen internal. Yang ketiga itu selektivitas dan bias. Jadi dokumen mungkin sudah disusun dengan tujuan tertentu sehingga tidak netral. Yang keempat itu makna tidak tetap. Teks tidak memiliki arti tunggal. Interpretasinya itu bisa berubah tergantung siapa yang membaca, kapan, dan dalam konteks apa. Yang kelima itu jarak dari realitas. Peneliti itu tidak langsung berinteraksi dengan orang dan situasi nyata sehingga interpretasinya itu bisa berbeda-beda. Dan yang terakhir itu ada contoh penerapan dokumen analisis. Yang pertama itu menurut Segeren dan Kusyuruba pada tahun 2012, mereka menggunakan analisis dokumen untuk menelaah kebijakan pendidikan inklusif di Ontario. Penelitian ini itu melihat bagaimana konteks ideologis, sosial politik, hukum dan ekonomi memengaruhi kebijakan serta kelompok pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua itu Kusyuruba dan teman-temannya pada tahun 2014 itu meneliti program induksi guru di Kanada dengan menganalisis dokumen publik. Fokusnya itu pada struktur program, peran mentor, serta tugas administrator sekolah. Yang ketiga itu Kusyuruba dan teman-temannya pada tahun 2015 itu menelaah inisiatif pembelajaran kolaboratif di Ontario melalui dokumen kebijakan dan publikasi resmi untuk memahami sejauh mana model pembelajaran profesional itu tersebar. Yang terakhir itu Kusyuruba pada tahun 2017 ia mengkaji reformasi di Ukraina pasca Soviet. Nah, analisis ini mencakup undang-undang nasional, dekret pemerintah, laporan resmi, serta dokumen internasional. Jadi dari sini itu dapat dipahami bahwa dampak perubahan sosial dan politik terhadap sistem pendidikan dan administrasi sekolah. Baik, saya kembalikan kepada beberapa. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan pertama, analisis dokumen berkembang sejak 1950-an, awalnya dipandang sebagai data tambahan lalu bergeser ke sumber utama penelitian sosial.
Yang kedua, perbedaan utama konten analisis itu bersifat kuantitatif, sedangkan kualitatif dokumen analisis atau QDA itu menekankan interpretasi makna. Yang ketiga, analisis dokumen ada prosedur sistematis untuk meninjau, menilai, dan menganalisis isi dokumen. Lalu yang keempat, dokumen merupakan produk sosial yang lahir dari tindakan kolektif dan memiliki fungsi tertentu. Kelima, isi dokumen dapat dilihat secara manifest atau eksplisit, sedangkan laten itu tersirat atau implisit. Yang keenam, pendekatan analisis dibagi menjadi dua, ada konten analitik atau isi teks dan konteks analitik itu makna sosial di balik teks. 7. Analisis dokumen berguna untuk memberikan konteks, merumuskan pertanyaan, melacak perubahan, melengkapi data dan triangulasi. 8. Prosesnya meliputi penetapan kriteria, pengumpulan, fokus analisis, pengkodoan, verifikasi, dan analisis tematik. 9. Kelebihan dari dokumen analisis yaitu efisien, tidak mengganggu, inovatif, terus stabil, memiliki cakupan luas, dan dapat membangun teori. Sedangkan untuk keterbatasannya, aksesnya sulit, datanya terbatas, potensi bias, makna relatif, serta jarak dan realitas langsung. Terakhir, analisis dokumen dapat diterapkan pada berbagai bidang, misalnya penelitian, kebijakan, pendidikan, maupun informasi sosial. Nah, saran kelompok kami yang bisa kami sampaikan kepada dokumen analisis atau kepada teman-teman semua, gunakan analisis dokumen tidak hanya sebagai data tambahan, tapi juga sumber utama bila sesuai konteks penelitian. Pilih jenis analisis sesuai dengan tujuan penelitian, lalu tetapkan kriteria seleksi dokumen. Perlakukan dokumen sebagai produk sosial, bukan hanya teks. Perhatikan baik isi ataupun pesan yang ada di dokumen tersebut. Kombinasikan pendekatan konten analitik dan konteks analisis. Lalu manfaatkan dokumen untuk melengkapi dokumen lain seperti wawancara dan observasi. Lakukan proses analisis secara bertahap dan sistematis sesuai dengan prosedurnya untuk mulai tahun 2009. Optimalkan kelebihan metodenya juga, antisipasi segala keterbatasan yang ada di dokumen analisis. Lalu terapkan analisis dokumen secara fleksibel di berbagai bidang keilmuan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan. Saya Sasandra Tamrin. Saya Michelle Randy. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.